Penasaran nggak sih? Setiap kali kita project, berapa banyak sih proyektor yang kita perlukan buat membuat sebuah karya, membuat sebuah video mapping di gedung ataupun di sebuah ruangan imersif gitu. Nah itu banyak banget teman-teman yang menanyakan di sosial media, gitu, banyak nanya, Kak, ini berapa jumlah proyektornya ya dalam satu ruang imersif gitu. Nah di tahun 2024 kemarin kita berkesempatan untuk membuat sebuah video mapping dengan proyektor yang berkali-kali lipat dari yang bisa kita garap. Halo, aku Teddy dari LZY. Di video kali ini kita akan spill 3 project dengan penggunaan proyektor terbanyak selama tahun 2024 kemarin. Nah, penasaran kan? Let's go! Nah, yang pertama yaitu adalah project HBO Max, di mana di saat peluncuran HBO Max, layanan streaming internasional, itu kita membuat sebuah video mapping di Gedung Cakrawala di area Sarinah, Jakarta. Nah, di saat project ini lumayan deg-degan ya, karena jumlah proyektor yang kita gunakan itu cukup banyak, yaitu sekitar 21 unit dengan lumenitas 31.000 per unitnya. Nah, mungkin kalau bisa ditotal itu bisa sekitar 700.000 lumens dengan luasan area bangunan yang kita mapping itu 2.500 meter persegi. Nah, ini membuat efek dari cahayanya super terang, super detail dari sisi kontennya juga, itu bisa menghasilkan visual yang memukau. Nah, event ini memang dibuat untuk peluncuran eksklusif dari HBO Max. Jadi kita sebisa mungkin kita berusaha semaksimal mungkin supaya seamless dari sisi visualnya, dari sisi cahaya yang ditampilkan juga sangat terang gitu. Karena memang ini di tengah kota ya, jadi lawan kita yaitu lingkungan dengan cahaya yang juga sama terangnya hitungannya. Next project yang kedua yaitu adalah Sumarekon Expo 2024. Nah, di proyek kali ini memiliki tantangan yang berbeda ya, di mana kita membuat sebuah ruangan imersif itu sekitar 48 meter persegi. Nah, cuma di situ ada 3 area yang berbeda dan harus seamless. Nah, di proyek ini itu kita menggunakan 21 unit proyektor ya, antara yang medium size dan juga small size. Nah, cuma 21 itu rata-rata kita gunakan yang menggunakan lensa Sotro. Jadi memang diperuntukkan untuk sebuah ruangan imersif. Konsep dari Sumarekon Expo ini adalah menggabungkan 3 konsep berbeda, yaitu dari nature, life, dan juga dari sisi township. Nah, jadi kita harus bikin suasana imersif yang bisa menggabungkan elemen tersebut sehingga bisa lebih dinamis, terus interaktifnya juga antara satu area dengan area yang lain itu bisa seamless gitu. Nah, terus ya ini kita melihat reaksi dari pengunjung yang langsung melihat wow, terus pas lihat mappingnya kok bertanya-tanya ini bagaimana cara membuatnya, terus mereka mulai jalan berinteraksi dengan animasi yang kita buat, animasi yang kita rancang. Nah, itu sangat seamless sekali pokoknya di project kali ini. Nah, yang terakhir yaitu adalah project Indonesia Pavilion di WWF Bali 2024 kemarin. Nah, di project kali ini itu kita membuat sebuah ruangan imersif terbesar kita, itu lebih dari 10 kali 10 meter, ada beberapa ruangan juga gitu. Jadi memang kalau ada beberapa ruangan itu kita pasti membutuhkan jumlah proyektor yang lebih banyak ya. Jadi kalau di Indonesia Pavilion ini kita menggunakan jumlah proyektornya itu sekitar 12 unit gitu. Dan ini mix untuk size large dan juga medium size gitu. Karena untuk membuat satu ruangan yang cukup besar, apalagi itu juga memiliki ceiling yang tinggi, itu kita memakai unit yang large ya, yang memang biasa juga diperuntukkan untuk video mapping bangunan gitu. Terus di project WWF ini di Indonesia Pavilion, unit proyektor yang 12 tadi itu kita juga mix ya dari sisi lensanya, mulai dari yang ultra short throw,
Sotro hingga yang normal, yang standar gitu, karena memang areanya cukup luas sih. Nah, dari sisi kontennya sendiri ini kita memainkan beberapa elemen seperti ada air, hutan, terus juga ada mungkin kehidupan bawah laut yang memang konteksnya itu memang terkait World Water Forum. Nah, di situ memang pengunjung dibuat serasa masuk dalam ekosistem itu sendiri. Gitu. Jadi ini bukan sekedar video mapping biasa, tapi dari kontennya juga ada dari sisi edukatifnya, dari sisi edukatif, dari sisi informatif gitu terkait lingkungan. Nah, gimana? Di antara 3 proyek tadi itu tantangannya berbeda-beda ya, mulai dari yang bangunan hingga ruangan imersif yang bisa seamless atau mungkin yang ukurannya lebih besar. Nah, tapi semua itu berhasil membuat sebuah pengalaman yang memorable, yang tidak terlupakan. Itu. Nah, kalau menurut kalian di antara 3 proyek tadi nih, yang mana menurut kalian yang paling menarik? Nah, mungkin bisa di drop di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel kita supaya tidak ketinggalan konten video mapping lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.